Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amma Pasindringi, salam LB Sehat, salam Sipaka Baji. Bedah saraf adalah spesialisasi medis yang khusus menangani pembedahan sistem saraf. Tidak hanya operasi otak, spesialis bedah saraf juga mendiagnosis dan mengobati pasien dengan gangguan otak, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer di seluruh tubuh. Di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji sendiri telah terdapat layanan bedah saraf. Dan seperti apa layanan bedah saraf di Rumah Sakit Daerah Labuan Baji? Berikut wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LB Sehat, salam Sipaka Baji. Hari ini kita akan membahas tentang layanan bedah syaraf di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Dan di studio telah hadir bersama kita narasumber kita pada kali ini, Bapak Dr. Wahyudi SPBSK. Beliau hari ini akan menjadi narasumber kita untuk berbincang-bincang terkait dengan layanan bedah syaraf. Dan baik, sebelum kita memulai bincang-bincang kita akan menyapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Dok, pada hari ini? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Kalau boleh kami tahu, sejak kapan dokter bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji? Sejak 2017. 2017 ya, Dok ya? Iya. Dan baik, Dok, kami memulai pertanyaan pertama. Apa itu layanan bedah syaraf, Dok? Ya, sebelumnya bedah saraf itu SARAF, bukan Syaraf. SYARAF. Ini seperti itu, tapi tidak krusial sebenarnya, cuman secara tulisan seperti itu, tidak pakai Y. Jadi bedah saraf biasa. Jadi kita tahu bedah itu ya ilmu tentang pembedahan, sedangkan saraf sendiri itu menyangkut. Kita tahu di tubuh kita ada dua kelompok saraf, susunan saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, kemudian susunan saraf tepi yang keluar melalui otak maupun sumsum tulang belakang. Jadi namanya bedah saraf yang berkaitan dengan itu. Ya, paling banyaknya selama ini ya di otak dan di tulang belakang. Di otak dan Ya, tulang belakang. otak ini berarti yang meliputi otak, termasuk tulangnya, termasuk seluruh kepalanya, seperti itu. Oh, jadi beda syaraf dan saraf. Sebenarnya tidak beda, cuman tulisannya aja. Oh, penulisannya ya, Dok ya. Ya. Baiklah, Dok. Kalau nanti dibilang syaraf, kayak gitu. Oh, Padahal saraf itu saraf tubuh kita, bukan saraf gitu. oh iya, Dok. Ya, karena kita kan sering mendengar Iya. syaraf itu berarti orang yang agak stres. Iya. Agak. Hal tidak seperti itu. Padahal saraf yang dimaksud adalah susunan saraf di tubuh kita, yaitu susunan saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, dan susunan saraf tepi, yaitu yang keluar saraf-saraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Seperti itu ya, Dok ya. Iya. Selanjutnya lingkup pelayanan bedah saraf dan perbedaannya dengan bedah lainnya itu apa, Dok? Nah, tentunya setiap ilmu kedokteran itu, segala bidang itu ada khasnya masing-masing dan ada juga yang beririsan atau bersama-sama. Nah, kalau di bedah saraf khasnya ini adalah otak itu sendiri dan sumsum tulang belakang yang memang yang mengerjakan itu adalah para ahli spesialis bedah saraf. Adapun saraf tepi biasanya itu beririsan, artinya beberapa spesialis juga memiliki keterampilan atau kompetensi, seperti misalnya bedah plastik, mengurusi tangan, atau bedah ortopedi, saraf-saraf di tangan. Bedah saraf pun juga seperti itu. Jadi beririsan atau istilah itu share kompetensi. Namun ada yang khusus memang yang tidak
bisa dikerjakan oleh spesialis yang lain seperti di otak, perdarahan atau tumor otak itu memang tidak, itu memang khas yang dimiliki oleh, spesialis bedah saraf. Kemudian ruang lingkupnya sendiri, eee, kita membagi menjadi 6 besar di bedah saraf ini. Yang pertama, bedah saraf trauma atau neurotrauma, itu yang kecelakaan, benturan di kepala, ya. Kemudian bedah saraf vaskuler, itu yang tentang pembuluh-pembuluh darahnya, misalnya stroke, ya. Kemudian yang ketiga, bedah saraf anak atau bedah saraf pediatri. Ini yang untuk anak-anak bayi, anak-anak, biasanya yang kepalanya besar itu hidrosefalus. Kemudian bedah saraf tumor atau neuroonkologi, itu yang tumor-tumor otak, ya. Kemudian ada bedah saraf tulang belakang atau neurospine. Nah, ini beririsan atau share kompetensi dengan, spesialis ortopedi yang, spine, ya, spesialis ortopedi yang spine. Jadi, tulang belakang beririsan. Jadi bisa juga dikerjakan oleh teman-teman di ortopedi, konsultan spine bisa juga dikerjakan oleh, spesialis bedah saraf. Sudah ada berapa tadi, Mbak? 5 dok. Trauma, Trauma, vaskuler, vaskuler, anak, tumor, tumor, tulang spine, belakang, ya, tulang belakang, dan fungsional. fungsional. Nah, fungsional ini yang berkembang sekarang seperti epilepsi, ya, Oh, atau apa namanya, gangguan gerak, seperti itu juga bisa dibedah dok. Iya, memang seperti itu, ya. Tapi tidak semua kasus, masuk dalam kategori bedah, ya. Jadi, ya kita bicara sedikit tentang epilepsi karena bidang saya fungsional itu. Iya dok, karena ini sangat menarik dan Iya. baru pertama kali saya dengar bahwa dia masuk ke dalam itu bedah Iya, saraf juga. itu sudah berkembang sekali di dunia. Di Indonesia ini pelopornya di Semarang, sama Surabaya dan sebagian Jakarta. Insya Allah ke depannya Makassar akan mulai, ya. Jadi misalnya, pasien-pasien epilepsi itu diobati dulu dengan obat-obatan. Jadi sekitar 20% sampai 30% itu tidak mempan dengan obat-obatan. Nah, 20%, 30% yang tidak mempan dengan obat-obatan inilah yang dicari tahu sedemikian rupa, sedetil mungkin dicari tahu, dipilih lagi, oh ternyata ini bisa dioperasi. Dan angka kesembuhannya secara literatur, kalau memang kita betul-betul detil dalam mencari penyebabnya, itu sangat tinggi, 80% ke atas. Alhamdulillah. Dalam sebulan biasanya ada berapa kasus dok khusus untuk epilepsi? Oh, kalau Makassar belum mulai, ya. Oh belum ya? Oh ya Mulai, dok. tapi insya Allah ke depannya. Selanjutnya dok, multidisiplin apa saja yang terkait dengan bedah saraf? Nah, kalau di suatu rumah sakit ada pelayanan bedah saraf, maka disiplin lain pun akan ikut berkembang seperti radiologi. Radiologi, ya, CT scan, MRI, dan lain sebagainya akan berkembang. Kemudian yang kedua, spesialis anestesi itu akan berkembang karena yang pertama, pasien-pasien bedah saraf itu dioperasi, dibius oleh teman dari anestesi. Ya betul dok. Setelah operasi, dirawat di ICU. Yang merawat di ICU pun juga spesialis anestesi yang konsultan itu intensive care, ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman di spesialis neurologi. Nah, neurologi inilah yang biasanya pasien itu datang ke neurologi dulu, ke dokter saraf. Kemudian dari dokter saraf menganalisa atau mendiagnosa, oh ini harus dilakukan operasi. Biasanya teman-teman di neurologi itu bekerja sama atau berdiskusi dengan di bidang bedah saraf. Kemudian yang keempat, bagian anak, kalau ada pasien-pasien anak, termasuk tadi epilepsi misalnya. Kemudian bagian laboratorium, semua bagian-bagian yang terkait akan lebih banyak jobnya, pekerjaannya, karena adanya pelayanan bedah saraf di suatu rumah sakit. Oh iya dok, ya seperti itu. Selanjutnya dok, bagaimana kondisi pasien sehingga harus dirujuk untuk bedah saraf dok? Ya, jadi kalau kita bicara
pasien yang terbanyak saat ini di Indonesia, di Makassar, di Sulawesi Selatan ini paling banyak adalah kecelakaan lalu lintas ya, trauma Oh iya, kepala, pertama tadi ya dok ya. ya trauma kepala. Jadi kalau trauma kepala itu memang rata-rata apa namanya membutuhkan penanganan yang terpadu. Artinya terpadu, bisa saja penanganannya cukup dengan obat-obatan, bisa saja harus operasi, dan itu tidak bisa diprediksi secara, "Oh ini tidak perlu operasi," bisa saja besoknya perlu operasi. Jadi memang harus, yang tempat rujukan yang lengkap. Ada CT scan-nya misalnya, ada ahli bedah sarafnya, ada pelayanan ICU-nya, ya seperti itu. Alhamdulillah rumah sakit kita di Labuan Baji ini sudah memiliki semuanya dan sudah lama kita melakukan pelayanan bedah saraf di sini sejak tahun 2017. Oh seperti itu ya dok ya. Iya. Terus ini kan sesuatu satu bedah atau operasi yang canggih dok. Apakah peralatan yang digunakan juga itu pastinya canggih ya dok ya? Apakah seperti itu dok? Iya, tentu. Itu berkorelasi yang sangat erat karena hasil yang bagus harus ditunjang oleh kemampuan, keterampilan, skill yang bagus dan peralatan yang canggih yang bagus. Skill itu bukan cuma dokter bedah sarafnya saja, skill dari dokter biusnya, anestesi, skill dari perawat-perawatnya, ya, SDM-nya ya. SDM-nya semua. Betul. Skill itu harus, karena pada saat awal-awal kita merintis di sini pelayanan bedah saraf, tidak ada, belum terbiasa begitu, Mbak. Jadi memang butuh proses, tapi karena sudah 6 tahun di sini, jadi mereka sudah kita istilahnya pelayan sejiwa. Nah, masalah alat-alat ini memang pengembangan terus. Alhamdulillah ini bolehlah kita Rumah Sakit Labuan Baji ini di Sulawesi Selatan, Indonesia Timur ini tidak kalah dengan Peralatannya ya dok ya. iya, tidak kalah dengan rumah-rumah sakit yang besar. Saya tidak sebut nama rumah sakitnya, Iya, ya. betul, dok. Tidak kalah lah, bahkan mungkin lebih dari rumah sakit yang lain secara peralatannya. Dan mungkin saya dengar juga masih permintaan-permintaan kami di bidang bedah saraf itu terus diproses, nanti bisa lengkap dan bagus. Saya kira seperti itu. Tapi selama ini operasi di bidang bedah saraf hingga tumor-tumor yang kepala, tumor otak yang dalam dan besar sudah bisa kita lakukan di sini. Iya, karena ini kan saya juga baru mendengar dok bahwa ada dokter ahli bedah saraf. Saya pikir yang ada itu dokter ahli saraf. Iya. Ternyata ada juga ya dok ya. Iya. Padahal ini Makanya ini informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi pemirsa di rumah, bahwa di Labuan Baji sendiri itu untuk layanan bedah saraf itu alhamdulillah dokternya sudah ada peralatannya pun alhamdulillah sudah lengkap. Tidak kalah dengan rumah sakit besar lainnya. Jadi tidak perlu ragu kalaupun ingin berobat, silahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Baik, kita lanjut dok. Berapa lama pemeriksaan pasien hingga pasien itu diputuskan untuk harus operasi? Iya, jadi ada kasus-kasus ya, kalau kecelakaan itu tidak lama, butuh CT scan selesai, CT scan-nya cepat ya. Setelah di CT scan bahwa di sini masalahnya dan harus segera dioperasi, harus segera ditindaki ya dok ya. Iya, apalagi kita dengan sistem komunikasi yang lancar sekali, ada WhatsApp dan sebagainya, yang pasien sementara di CT scan, perawat-perawat yang sudah mengerti, yang mengantar pasien itu sambil dia video hasilnya di monitor, saya sudah tahu apa yang terjadi. Walaupun belum secara prosedural kan memang dibaca dulu oleh spesialis radiologi, Iya, kan? betul dok. Tapi karena kecanggihan dan komunikasi bagus, belum dibaca pun kita sudah tahu kelainannya di mana, sehingga dengan cepat kita bisa putuskan untuk segera dilakukan ditindaklanjuti ya dok ya. Jadi kecuali untuk prosedurnya tidak perlu menunggu lama apabila memang kondisi pasien harus segera ditindaki. Betul sekali. Cukup memerlukan persetujuan mungkin dari pihak keluarga ya dok ya. Betul sekali. Apalagi BPJS semuanya gratis di cover di sini ya. Betul sekali. Ini tentunya juga sangat memudahkan bagi masyarakat.
BPJS ini ya Dok ya? Iya, itu sangat membantu sekali masyarakatnya. Betul Dok. Terus untuk Labuan Baji sendiri, khususnya di bedah saraf ini Dok, paling banyak itu kasus apa? Ya tadi, trauma kepala itu paling banyak Trauma sekali. kepala karena kecelakaan ya? Iya, kemudian, stroke itu banyak juga Eee, kalau stroke itu Dok, yang perdarahan. oh itu dibedah juga, bisa dibedah juga ya Dok ya? Iya, justru harus dibedah biasanya kalau perdarahannya banyak sekali. Oh seperti itu ya Dok. Iya, stroke perdarahan. Ada 2 stroke, stroke perdarahan dan stroke penyumbatan Penyumbatan pembuluh darah. pembuluh darah. Nah, stroke perdarahan ini yang biasanya dioperasi. Stroke penyumbatan ini biasanya tidak perlu dilakukan operasi. Iya. Seperti itu ya. Terus, berapa lama kesembuhan, seorang pasien itu setelah melewati, proses bedah syaraf, Dok? Iya, jadi memang operasi bedah saraf ini tergolong operasi yang khusus ya. Khusus itu artinya di atas operasi besar, Betul di sekali, atas Dok. operasi besar. Iya, Kenapa disebut khusus? Karena peralatan yang dibutuhkan memang khusus, yang kedua, waktu yang dibutuhkan memang lama, tidak seperti operasi yang lainnya, yang biasanya berapa lama, Dok, seorang pasien itu, ditindaki di ruang operasi? ya dari persiapan sampai operasi, kalau kita misalnya perdarahan otak karena kecelakaan, ya rata-rata Berapa jam, Dok? ya 3 jam, 4 jam lah, itu sudah umum itu, 3 jam ya? bahkan lebih. Dan untuk proses pemulihannya sendiri itu? Nah, kalau pemulihan luka operasinya seperti luka-luka operasi yang lain. 1 minggu, 2 minggu itu sudah pulih. Namun, biasanya pasien-pasien itu otaknya itu sudah terlanjur rusak. Sudah terlanjur rusak otaknya, sehingga pemulihan kerusakan otak itulah yang membutuhkan waktu lama. Ada yang bisa sembuh dengan baik, ada yang tidak tidak baik dengan sembuh, itu biasa. Tapi operasinya sendiri, penyembuhannya sama dengan operasi yang lain. Bisa Penyembuhannya sekitar 1 minggu, 2 minggu sudah sembuh. sudah bisa pulang? Operasinya ya. Oh, operasinya ya, Dok, Ya, ya? tapi kalau otaknya yang sudah duluan rusak, nah itu yang lama. Masih perlu lagi, Iya, apakah terapi atau terapi, terapi, betul ya. minum obat? Betul, minum obat. Tadi saya lupa sebutkan juga yang rehabilitasi medik itu sangat berkembang juga. Khusus untuk bedah saraf, Dok? Iya, udah Oh, sama. itu ada di Ada, Labuan semua Baji? ada lengkap kita di sini. Luar biasa ya. Iya. Jadi ini informasi penting juga nih untuk para pemirsa bahwa, ada juga rehabilitasi, Iya. medik ya, Iya, khusus untuk untuk bedah pasien-pasien saraf, setelah operasi. operasi ya. Nah, jadi luar biasa, Dok. Semoga, para tenaga-tenaga kesehatan kita itu selalu diberikan kesehatan, Amin. sehingga bisa membantu kita yang sedang mengalami, sakit, Dok. Baik, kita lanjut lagi, Dok. Kalau pada kasus anak kecil, berapa lama kesembuhannya, Dok? Seperti saya bilang tadi, sama seperti Sama ya orang dewasa? biasa ya. Iya. Tapi kalau untuk khusus anak kecil itu biasanya yang paling banyak yang, dokter tangani itu kasus apa? Ya, kasus yang hidrosefalus itu, yang kepalanya membesar itu. Oh, itu penyebabnya apa, Dok? Penumpukan cairan otak. Karena sistem penyaluran cairan otaknya terganggu. Oh. Seperti di rumah misalnya, selokan di rumah kita itu buntu, sehingga airnya itu meluber ke sana kemari. Begitu juga kondisi di dalam otak anak kecil itu, kalau sistem cairan otaknya terganggu atau buntu, terjadi penumpukan cairan, sehingga kepalanya membesar. Oh ya, memang saya sering melihat, Iya, anak-anak yang membesar sekali membesar. kepalanya. Tapi itu tingkat kesembuhannya bagaimana, Dok? Kesembuhannya bagus. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak lama, paling biasa 5 hari, 1 minggu kita sudah bisa pulangkan pasiennya. Dan kondisi kepalanya sudah Kalau yang sudah besar sekali, memang itu mengecil? secara kepalanya itu tidak lagi bisa mengecil seperti normal ya, tapi karena pertumbuhan badannya yang membesar sehingga kepalanya itu nantinya menjadi proporsional badan dan kakinya. Luar biasa ya informasi dan, edukasi yang disampaikan oleh dokter karena ini merupakan hal yang baru mungkin buat kita semua tentang bedah syaraf ini karena yang paling terkenal itu sekali lagi saya bilang tadi dokter ahli
saraf. Iya. Ternyata ada yang lebih di atasnya lagi Bukan yang di untuk atasnya, semua sama ya dok? sama ya, masing-masing bidang berbeda-beda ya. Iya, cuman kan kalau bedah saraf itu pasti memerlukan kesabaran, ketelitian tentunya Iya, dok ya. sama dengan yang lain, semua kesabaran, ketelitian ya. Karena membedah saraf ini, aduh, Iya, bukan sesuatu mungkin yang, dibutuhkan waktu yang lebih lama sehingga kesabaran yang lebih lama. iya betul saya bilang Cuman kalau standarnya harus teliti, sabar, saya kira sama semua sama bidang semua ya dok ya. kedokterannya. Iya, tapi khusus di Labuan Baji ini dokter bedah sarafnya itu cuma dokter ya? Iya, kita memang kekurangan ahli bedah saraf seluruh Indonesia, Iya, ya, menumpuk di Jakarta. karena Sedangkan menumpuk di Jakarta pun juga masih kekurangan. kekurangan ya. Iya, karena banyaknya kasus mungkin ya dok Iya. ya, terutama ini yang trauma. Iya, Ini yang paling banyak kayaknya betul dok yang sekali. dokter tangani. Karena kan kecelakaan itu Iya, kapan saja ya dok ya. betul sekali. Iya dok. Baik dok, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya di sela-sela kesibukan Iya. dokter sempat bersama kita di studio ini untuk memberikan kita informasi terkait layanan bedah saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Dan kepada pemirsa yang mengalami sakit seperti yang dijelaskan oleh dokter tadi, tidak usah ragu. Karena di Labuan Baji itu peralatannya sudah lengkap, alhamdulillah sejak 2017 sudah ada dokter juga. Semoga ini menjadi salah satu rekomendasi ya dok ya untuk para pemirsa di rumah. Dan baiklah, demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.